Maaf sih Mbak, Iya, saya mau tanya biaya adik saya berapa ya semuanya? adiknya atas nama siapa, Mbak? Dini Mbak. Oh, Dini ya. Sebentar saya cek dulu. Baik, untuk atas nama Dini itu sisanya 50 juta, Mbak. Dan itu harus segera dibayarkan ya supaya bisa segera dilakukan tindakan gitu. Baik Mbak, biar saya carikan dulu ya. Baik. Kakak pergi dulu ya, Dek ya. Kakak mau kemana? Kakak mau kerja, nanti kalau udah dapet uang, kakak beliin kamu mainan. Kita bisa pulang ke rumah, ya. Kakak semangat ya kerjanya. Iya, kamu di sini sama suster ya. Iya, Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Apakah ada lowongan pekerjaan lagi, Kak? Maaf, Mbak. Di sini belum ada untuk menerima lowongan pekerjaan, Mbak. Makasih ya, Mbak. Iya, Mbak. Sama-sama. Gimana ya ceritanya? Jadi tuh aku lagi pulang, aku sebelumnya harusnya banyak uang, adikku lagi sakit. Terus aku tuh cari kerjaan tuh gak ada yang mau menerima aku. Terus hari itu aku harus biaya adikku sekitar 50 juta. Kamu ya? Kamu nggak ini? Aku kemarin juga sempat ditolak sama orang juga. Jadi aku bingung mau kemana. Mungkin aku ada pekerjaan. Tapi pekerjaannya tuh rada-rada ya gimana ya? Soalnya dia pekerjaannya di malam-malam gitu. Jadi kita pekerjaannya bisa dari malam. Jadi kalau kamu mau, aku ada tamunya nanti. Ya dia salah kayak aku. Mau nggak? Nanti kalau misal kamu mau, ini biasanya bisa cari sinar. Kan kamu bisa nemenin aku. Ayo lah, 50 juta tuh nggak dikit tau. Jadi kita harus cepet-cepet kan. Adikmu kan butuh uang cepat. Jadi kamu harus kayak gini aja sama aku langsung aja yuk. Dikit aja langsung sama aku. Lagian itu berdosa. Gak apa-apa, Pekerjaan kan kamu butuh uang juga kan? Kamu butuh uang juga. kayak gitu tuh. Gak apa-apa, Din. Kamu juga. Ya, sama kamu pikir-pikir aja. Kalau dapat 50 juta dalam waktu singkat tuh kan nggak mungkin banget ya sih. Ya iya sih, tapi resiko kita nggak perlu mahal. Gue cari pekerjaan yang mahal aja. Kamu mau milih yang cepat atau mau yang lama, nanti adikmu keburu. Coba deh guys, nanti aku coba cari kerjaan dulu. Kalau emang ada, aku pakai kerja yang udah diterima. Tapi kalau nggak ada, aku terpaksa aja pakai ini deh. Pakai ini aja kan cepet 50 juta, nanti bisa dapat satu malam. Nah, Apalagi kamu masih tinggal kan? gimana? Tapi masalahnya tuh aku emang butuh banyak uang. Ya udah pakai aja nggak apa sama aku, nanti tak temenin aku. Awalnya nanti tak ajarin gimana nya, nanti tak make upin, tak make over banget nanti. Cakep ya. Kamu pikir lagi deh, bahaya loh tuh. Dipikir-pikir lagi nih. Boleh dipikir dulu ya. Kayaknya aku emang harus dulu deh. Masih Semangat ya, Gin. Semangat dulu ya. Miss you, Mami. Iya, masuk. Mami. Oh ini? Iya, dia mau juga, Mami. Oh ini enggak? Iya. Oke, gimana? jadi tuh dia butuh uang 50 juta. Terus dia mau nggak kerja aku gini, dia pengen dia dapat uangnya tuh pas jadi sebenarnya caranya. Oh, betul banget. Iya. Oke, tapi nanti kamu bisa bagi ke mami dong 30%-nya. Yang sebenarnya tuh buat kamu 80%. Oke, jadi sekarang nama kamu bukan Gina lagi ya. Nama kamu Flo. Flo ya. Nama samaran ya, Mami. Iya. Boleh. Tolong dong Beb hidupin lampunya. Nah, biar kalian juga pada kenal sama ini nih anggota baru kita. Oke, ini tuh ada klien. Jadi nanti Mami hubungin. Kamu siap kan klien seperti biasa? Siap, Mami. Oke, dan itu buat rahasia umum kamu. Nanti Mami kabarin dia kok. Nanti kamu ajarin flow makeup dan baju-baju udah ada di kamar ya. Nanti kamu malam ini ya kan seperti biasa. Ajarin ya. Oke, aku mau dulu ya, Mami. Aku mau make upin dia dulu. Oke, kerja yang bagus ya baby, good job. Tapi
banget nggak kelihatan mami. Ini nih, aku tuh habis liburan. Liburan sama yang itu ya? Iya, iya mami tau aja. Gimana duitnya banyak nggak? Banyak banget nih, dia tuh mau keluar uang loh. Oh, nanti mami tanya ke kamu ya sebelumnya. Oke, Mi. Makasih loh. Oke. Keluar dulu ya. Iya, udah ya. Dah. Cantik kan cantik. Gimana deh? Umur berapa? Umur biasa lah. Itu barang sama dulu. Gua ada ini loh. Barang baru. Coba baru. Barang semua. Cantik kamu mulus. Lihat, pagi. Flo. Boleh juga. Ini berapa? Ini beb. Sahabat kasihnya. Kamu mau misalnya? Saya coba dulu kasih itu gratis ya. Besok saya ganti. Saya tinggal ya. Oh, mami tinggal dulu ya. Iya, mami. Matiin lampu dong. Makasih ya. Kasih kamu enak. Besok sama om lagi. Nanti yang transfer ya. Pulang dulu. Kasih apa ini? Mbak. Mbak, tahu Mbak? Halo. Mau jangan salah budaya, perlu tolong segera ke sini ya. Mbak, maaf kami sudah berusaha semaksimal mungkin, namun adiknya susah apa ya? Yang sabar ya Mbak, adiknya udah. Adik saya kenapa? Gak mungkin sus, gak mungkin. Atas nama Mbak Pepia, Permisi Mbak, ada yang bisa saya bantu Mbak? saya mau periksa anu Mbak. Sebelumnya saya kan didata dulu ya Mbak. Atas nama Mbak Pepia ya? Umurnya berapa Mbak? 24 tahun. Dan kerjanya apa? Sebenarnya dulu saya pernah menjadi wanita malam Mbak. Iya. Statusnya udah menikah atau masih lagi Mbak? Belum Mbak. Baik Pak, baik Mbak silakan duduk terlebih dahulu ya, nanti akan dipanggil ya. Masih ya Mbak? Iya, silakan. Atas nama Mbak Pepia, Ayo Mbak, silakan masuk ke ruangan ya Mbak. Iya. Kami silakan ya Mbak. Sini. Mbak, Makasih. diambil darahnya dulu ya Mbak. Mbak. Permisi. Udah gak dikasih Mbak? Kasih nggak lama cepat. Kira-kira kalau HIV itu susah sembuhnya nggak ya? Iya Mbak, soalnya itu penyakit yang mematikan. Nanti Mbak tenang aja, nanti ada proses penyembuhan juga. Ini tangannya dibenerin Mbak. Begini Mbak. Ini agak sedikit sakit dulu. Ya, bisa ditaruh HP-nya? Isi Mbak. Oh ya Mbak. Oh, Udah. Udah selesai ya. kasih Bu ya. Nanti hasilnya akan dibacakan sama perawatnya, bisa diambil di depan. Kasih Mbak ya. Iya. Pagi Mbak, hasil lab dari Mbak Dina udah selesai Oh, loh. udah Mbak. Bentar. Saya izin ambil ya Mbak. Ya, ini Mbak hasilnya. Baik, terima kasih Mbak. Iya. Selamat pagi Mas. Di sini saya akan mengantar hasil lab dari Mbak Dina. Oke, makasih. Tolong sekalian panggil pasiennya. Baik Mas. Ya, Mas. Atas nama Mbak Dina, silakan bisa masuk ya Mbak. Mas, ya, sus. Ya, permisi. Permisi. Oke, silakan dulu Mbak. Oh baik, ini juga Mbak Dina ya? Ya Mas, Gimana kabarnya Mbak? saya merasa sangat cemas karena saya belum tahu hasilnya. Oh oke. Mungkin karena Mbak masih cemas, nah saya akan membacakan hasilnya. Mau sekarang atau nanti aja saya bacakan hasilnya? Sekarang aja Mas, saya apapun hasilnya nanti saya terima. Oke.
Saya bacakan Mbak. Baik ya Mbak, kalau berdasarkan rekam medis, anamnesis sebelumnya bahkan mengeluhkan ada penurunan berat badan yang drastis ya beberapa bulan terakhir, terus mengalami diare juga. Itu ada kemungkinan Mbak mengalami positif HIV. Tapi untuk lebih pastinya, kita lihat dulu untuk hasil laboratoriumnya ya. Ini untuk hasil laboratoriumnya. Di sini untuk HIV-nya positif ya Mbak. Mungkin Mbak gak usah berkecil hati, nggak apa-apa. Meskipun positif, tapi bisa dicegah supaya tidak terjadi komplikasi yang lebih parah. Tapi Mas, apakah penyakit saya separah itu? Untuk HIV sendiri sebenarnya belum ada obatnya Mbak, tapi bisa dicegah supaya tidak lebih parah, supaya tidak terjadi komplikasi dengan cara melakukan terapi pengobatan. Lalu Mas, apa yang harus saya lakukan untuk secepatnya biar saya cepat sembuh? Baik, nanti saya akan melakukan edukasi nggih, karena kan Mbak udah positif, saya akan melakukan edukasi terkait dengan HIV. Tapi ini terkait dengan surat hasil labnya, ini nanti bisa dibawa pulang, tapi mohon jangan disebarluaskan baik ke teman ataupun juga ke media sosial, karena ini bersifat privasi untuk Mbak sendirian. Baik ya Mbak, di sini saya akan melakukan edukasi terkait dengan HIV. Di sini saya akan menjelaskan terkait cara penularan, gejala, terus pengobatannya. Di sini saya punya poster yang Mbak bisa dilihat. Yang pertama itu terkait dengan HIV. HIV sendiri itu merupakan virusnya ya Mbak. Jadi HIV itu singkatan daripada Human Immunodeficiency Virus. Itu virus yang menyebabkan AIDS nantinya. AIDS itu penyakitnya, singkatan dari Acquired Immunodeficiency Syndrome. Nah, jadi ketika seseorang terinfeksi oleh HIV ini kan menyerang sistem kekebalan tubuh ya. Nah, HIV tersebut akan menyebabkan penurunan pada sistem imun tubuh manusia atau seseorang, sehingga apabila sistem imunnya itu turun atau mengalami penurunan, maka orang tersebut akan lebih berisiko terkena penyakit lain, mengalami penyakit lain seperti tuberkulosis, kemudian herpes zoster atau cacar api dan lain sebagainya. Tapi yang lebih sering itu terkena TB atau tuberkulosis. Kalau penyakitnya sangat berbahaya seperti itu? Untuk ya kalau untuk HIV itu berbahaya ya Mbak, kalau misalkan Mbak tidak melakukan pengobatan atau terapinya secara teratur. Jadi kayak misalkan selang-seling aja seenak semaunya juga, nah itu baru berbahaya. Nanti bahayanya itu bisa menyebabkan komplikasi penyakit tadi yang seperti saya sebutkan. Nah sebelumnya mungkin Mbak udah tahu belum cara penularan HIV itu seperti apa tentang gejalanya? Masih kurang tahu sih Mas. Tahu nggih? Baik ya Mbak, untuk cara penularannya di sini ada 3. Yang pertama melalui cairan genital, yaitu melalui cairan baik itu dari laki-laki maupun perempuan. Kalau di laki-laki contohnya itu dari sperma. Nah itu sebabnya pentingnya menggunakan kondom sebagai alat proteksi dalam hubungan. Nah lalu kedua melalui penularan melalui darah. Ini bisa melalui jarum suntik bagi pengguna narkoba yang digunakan secara bergantian, ataupun juga bisa melalui transfusi darah. Tapi untuk transfusi darah itu sudah kecil kemungkinannya. Kemudian dari ibu ke bayinya. Nah dari ibu ke bayi ini ketika ibu mengandung itu bisa jadi terinfeksi melalui plasenta yang melalui ibu yang sudah terinfeksi HIV. Jadi bayinya bisa tertular juga, ataupun juga bisa melalui pemberian ASI. Nah kemudian apakah ibu yang terkena HIV itu bisa menikah dan bisa mempunyai anak? Tentu aja bisa Mbak. Kalau misalkan Mbak mengkonsumsi ARV-nya itu secara teratur, terus nanti kalau misalkan HIV-nya itu sudah tidak terdeteksi atau non-reaktif, nah itu bisa tidak menularkan kepada yang lain. Tapi bukan berarti sembuh total ya Mbak, tapi kita hanya menekan supaya virus HIV-nya itu melemah gitu, supaya tidak terdeteksi saja, tapi tidak hilang. Selanjutnya untuk tanda gejalanya, berat badannya itu menurun lebih dari 10%, bahkan sudah mengalami, terus demam lebih dari 38 derajat Celcius, mungkin Mbak juga pernah. Kemudian berkeringat di malam hari, kemudian diare kronis tanpa sebab, terus kalau misalkan udah lebih parah, itu biasanya terdapat banyak sariawan di mulut, terus banyak jamur juga, atau istilah medisnya disebut sebagai kandidiasis. Nah kemudian untuk pengobatannya tadi yang seperti yang saya sebutkan, karena Mbak udah tertular, jadi pengobatan yang disarankan itu ARV. ARV itu antiretroviral, di mana cara penggunaannya itu 1 kali sehari diminumnya. Tapi itu sama seperti obat jantung, jadi diminumnya itu seumur hidup untuk menekan virus HIV tadi. Baik, itu untuk edukasinya. Mungkin ada yang ingin Mbak tanyakan terlebih dahulu? Baik, sepertinya saya cukup dan saya sebenarnya tahu sebenarnya saya harus seperti apa.
Baik, ini mungkin untuk hasil labnya dan di dalamnya sudah ada resepnya, bisa dibawa ke farmasi nanti untuk mengambil obat ARV-nya nih Mbak.